Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, kita berada di pekan biasa ke-31. Ini kita hampir mengakhiri tahun liturgi kita. Minggu depan sudah 32, 33, akhirnya 34. Ya, tutup tahun liturgi, lalu kita akan masuk dengan tahun baru liturgi pada masa Advent mendatang. Lihatlah waktu mengalir begitu cepat. Dan sabda Tuhan pada setiap hari Minggu senantiasa membantu kita untuk mengenal Allah yang kita imani sebagai kasih. Kalau saya boleh ingatkan hari Minggu yang lalu, pekan biasa ke-30, Tuhan mengajak kita untuk bersuka cita karena Dia mengasihi kita apa adanya. Dan hari ini Tuhan menunjukkan jati dirinya sebagai kasih. Dalam bacaan pertama, Musa ketika berbicara kepada orang-orang Israel, sebuah perintah yang memang menjadi pedoman bagi mereka secara turun-temurun. Ketika itu Musa
ya Tuhan mengingatkan Musa supaya menyampaikan sebagai boleh dikatakan kabar sukacita ini kepada orang-orang Israel, sekaligus juga menjadi perintah bagi mereka. Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Jadi, boleh dikatakan bahwa perintah ini menjadi perintah yang turun-temurun. Mereka harus menjadikan perintah kasih ini mula-mula dengan apa? Dengan kemampuan mereka untuk mendengar. Orang-orang Israel selalu, Shema Israel, dengarlah Israel. Ketika seorang mendengar, tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi mendengar juga dengan hatinya. Seorang yang mendengar dengan telinga dan hati akan memampukan dia untuk semakin bertumbuh dalam kasih. Karena kasih itu adalah sebuah pengalaman, bukan hanya semata-mata sebuah perkataan yang diucapkan. Karena itu Musa mengingatkan mereka, dan hal yang paling pertama adalah mendengar. Dengarlah Israel. Yang kedua, setelah mendengar, mereka harus meyakini bahwa Tuhan kita itu satu, Esa. Tidak ada yang lain. Jadi Tuhan Allah kita, Adonai Elohim We'ehad, satu. Maka mereka semua itu semakin yakin bahwa dalam pesiaran mereka menuju ke tanah terjanji, mereka berpegang teguh pada satu Allah yang sangat mencintai mereka, dan mereka juga menjawab kasih Allah itu dengan mencintainya. Dan ini adalah pedoman, atau boleh dikatakan sebagai kompas dalam kehidupan mereka. Apa yang kita dengar dalam bacaan pertama dalam kitab Ulangan, terutama dalam bab 6 ayat 4 dan 5, lalu diulangi lagi oleh Tuhan Yesus ketika ditanya oleh seorang pakar, seorang ahli Taurat. Dia tanya dan sebetulnya mencoba Yesus, kira-kira perintah yang paling utama dari banyak sekali perintah yang mereka miliki sebagai orang Yahudi, itu apa ya? Tuhan Yesus tidak memakai sebuah teori yang baru. Tapi Tuhan kembali mengutip apa yang kita dengar tadi dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 dan 5. Dengan mengatakan, dengarlah Israel, Allah kita itu satu atau Esa. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. 4 komponen yang penting, hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan, yang menunjukkan totalitas dari kehidupan setiap pribadi. Mengasihi Tuhan secara total. Maka apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kemudian diulangi lagi oleh ahli Taurat ini. Tapi menarik juga ketika Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari kitab Imamat bab 19 ayat yang ke-18. Kedua-duanya itu sama. Mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita sebanding atau sama dengan kita mengasihi sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa yang saya lakukan untuk diri saya harus lakukan juga untuk sesama saya. Tuhan Yesus mengajarkan perintah kasih, atau kita lebih kenal hukum kasih, bukan sesuatu yang baru. Tapi tadi saya kutip dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 dan 5. Dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Semua orang Yahudi pada waktu itu tahu. Maka Yesus
mengulangi saja. Dan membuat mereka punya ingatan yang bagus bahwa kasih adalah segala-galanya. Maka mereka harus lakukan di dalam kehidupan kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan Tuhan Yesus ketika menjelaskan tentang perintah yang utama ini, dia tidak hanya sekedar mengulangi dan selesai. Tapi Tuhan Yesus justru melakukan dengan nyata. Ketika dia mengatakan dia mencintai Bapa dan mencintai kita sebagai manusia, dia sungguh melakukannya. Kalau kita pahami bacaan kedua, Yesus sebagai Imam Agung, dia mengorbankan diri satu kali untuk selama-lamanya. Itu benar-benar mau mengatakan kepada kita, Yesus sangat mencintai Bapa. Dengan apa? Dengan ketaatannya. Dia taat pada Bapa, maka dia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia yang diciptakan sewajah dengan Bapa sendiri. Dan yang kedua adalah pengorbanan Yesus itu untuk keselamatan manusia. Maka disinilah kita menemukan atau titik temunya ada di sini dalam diri Yesus sendiri. Dia tidak hanya berbicara, tapi dia bersatu dengan Bapa. Dia juga mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kasih yang begitu luar biasa, ketaatannya kepada Bapa. Dan juga pengorbanannya atau paskahnya itu untuk keselamatan manusia. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang begitu indah, yang saya boleh katakan, yang membantu kita untuk menghayati identitas kita sebagai kasih, mau mengatakan apa kepada kita. Poin pertama yang saya ingin tekankan, saya terinspirasi dengan bacaan yang pertama. Ketika Musa mengingatkan orang Israel, dengarlah. Tuhan Yesus juga ketika berbicara dengan ahli Taurat ini, dia mengatakan, dengarlah. Dan saya juga ingin mengulangi kata ini, dengarlah. Seorang yang mendengar dengan baik, dia akan menjadi taat. Dan ketika dia bisa menjadi taat, dia mampu untuk mengasihi. Seorang yang mendengar dengan telinganya, dia akan memiliki hati yang bisa mencintai. Kalau kita mau coba, atau sebentar ada yang mau coba, silakan potong telinga kalian. Nanti atur diri ke dokter ya. Kalau kita potong telinga kita ini, dan kita coba letakkan telinga kiri dan kanan, bentuknya itu seperti ini. Daun telinga, bentuknya seperti hati. Ya. Seorang yang punya telinga untuk mendengar akan memampukan dia untuk patuh dan juga menjadi mampu untuk mencintai. Kenapa orang berantem melulu? Kenapa suami dan istri berantem melulu? Kenapa? Karena mereka tidak saling dengar. Coba yang satu omong, yang satunya dengar dulu, pahami baik-baik, baru jawab. Kalau yang satu omong A, yang satu sudah B, enggak saling mendengar, ya berantamlah. Maka itulah yang selalu terjadi. Punya telinga, tetapi seperti tidak punya telinga. Karena tidak mendengar. Coba. Pernahkah Anda bercermin? Telinga kita, itu daun telinganya menghadap ke depan, enggak menghadap ke belakang. Supaya kita mendengar, kita menjadi patuh dan bisa mencintai. Jadi betapa indahnya Tuhan itu menciptakan kita dengan 2 telinga. Bukan hanya 1 atau setengah telinga, 2 telinga untuk mendengar dengan baik dan mampu untuk mencintai. Tidak hanya mencintai dalam level yang sangat manusiawi sesama kita, tapi yang paling pertama mencintai Allah secara total. Yang kedua, Tuhan Yesus ketika mengajar tentang kasih atau hukum kasih, dia tidak sekedar omong-omong doang. Tidak. Tapi tadi saya katakan,
Tuhan Yesus itu mengajar tentang kasih dan menunjukkan kasih dengan pengorbanannya sendiri. Dan ini adalah peneguhan bagi kita semua. Kita semua masih segar dalam ingatan ketika masa pandemi itu semua orang merasa punya satu musuh yang sama, yaitu C-19 itu. Maka ketika orang saling menolong, ya, itu tidak memilah-milah. Yang seiman saya tolong, yang tidak seiman saya tidak tolong. Tidak. Siapapun, agamanya apapun, dari suku yang mana, laki-laki atau perempuan, karena kita punya satu musuh yang sama, dia patut kita tolong. Itu sebetulnya sebuah kesaksian yang baik itu dalam masa pandemi. Kalau kita ngomong tentang cinta. Dan itu luar biasa. Dan itu harus menjadi sebuah habitus bagi kita untuk mencintai tanpa harus memilah-milah. Tanpa harus membeda-bedakan. Karena itu adalah ajaran Tuhan bagi kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena dia manusia, saya mengasihinya. Itu yang kita lakukan dalam masa pandemi. Dan saya katakan sekali lagi, kiranya itu menjadi sebuah habitus bagi kita. Semua orang menjadi saudara, bukan lagi menjadi musuh atau membeda-bedakan. Kekristenan kita itu diuji seperti itu. Apakah pada saat yang sulit kita sudah menunjukkan persekutuan, persaudaraan, dan setelah pandemi selesai dan kita juga selesai dengan kasih? Atau kita semakin giat untuk mengasihi sesama, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Yang harus kita lakukan sebagai lagi-lagi kompas dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudariku, hari ini di pekan biasa yang ke-31, Tuhan luar biasa. Sungguh menyapa kita untuk mengasihi dengan kasih-Nya sendiri. Baik untuk Tuhan sendiri maupun untuk sesama di sekitar kita. Apakah kita bisa mampu? Saya yakin kita bisa mampu karena Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.